Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya sebentar. Oh iya, silakan. Oh iya ibu. Silakan masuk ya. Iya. Silakan duduk di sebelah sini. Oh iya boleh. Duduk yang nyaman. Ya boleh. Di sini ya. Iya. Alhamdulillah. Halo, selamat datang. Aku Kak Mariza, konselor yang akan menemani kamu hari ini. Halo Kak Maritza, aku Keisha. Senang bisa bertemu langsung. Agak gugup sih Kak sebenarnya. Wajar kok, banyak orang yang ngerasa gitu di awal. Biasanya rasa gugup itu pelan-pelan berkurang setelah ngobrol sedikit. Semoga iya Kak. Hehehe. Sebelum mulai, kamu sempat kesulitan nggak tadi waktu kesini? Enggak juga. Tadi sempat nyasar sedikit sih Kak, tapi ketemu juga tempatnya akhirnya. Bagus deh, biasanya orang suka bingung karena bangunannya ini di sini mirip-mirip. Iya benar, tapi suasananya enak sih. Tenang banget. Ya, aku seneng deh kalau Keisha ngerasa begitu. Aku emang ingin ruangan ini terasa hangat dan aman buat siapapun yang datang. Iya, kerasa sih Kak, kan warna temboknya ini bikin rileks juga. Gitu ya. Kamu suka warna lembut ya? Iya, karena rasanya itu kayak charming gitu. Di kamar aku juga pakai warna kayak gini. Oh, menarik. Sepertinya kamu cukup peka ya terhadap suasana sekitar. Iya, rasanya menyenangkan. Bisa dibilang begitu sih. Aku mudah ke bawah suasana di tempat soalnya. Oke. Itu menunjukkan kamu cukup terhubung dengan lingkunganmu. Banyak orang yang justru sulit loh menyadari hal-hal yang semacam itu. Ya mungkin karena apa ya Kak, aku kan butuh tempat yang tenang gitu buat ngatur pikiran aku. Tempat tenang bisa terasa seperti pelindung ya, apalagi kalau hari terasa padat gitu. Iya, aku tuh gampang capek Kak kalau misalkan ada tempat yang terlalu ramai. Rasanya energi kamu cepat terkuras gitu kalau di keramaian. Iya, makanya aku suka cari waktu buat aku sendiri. Oke, itu cara yang baik untuk menjaga keseimbangan diri kamu. Aku seneng sih Kak mendengar itu. Kadang ngerasa aneh juga karena sering butuh waktu buat menyendiri. Banyak orang yang ngerasain hal yang sama, tapi ya hanya saja nggak semua berani buat mengakuinya. Iya juga ya Kak, aku baru sadar. Ya, terima kasih ya Keisha sudah mau berbagi sejauh ini. Kita belum membicarakan hal berat, tapi kamu udah mulai membuka sedikit sisi dari kamu. Ya rasanya lebih ringan aja sih Kak ngomong kayak gini karena nggak ada tekanan apa-apa dari Kakak. Ya, aku senang dengarnya. Di sini kamu bisa bicara dengan ya ritme yang nyaman. Iya, karena aku suka cara ngomongnya Kakak sih, karena Kakak kalau ngomong tenang banget di kuping aku. Oke, makasih Keisha. Aku ingin kamu tahu kita bisa jalani percakapan ini dengan santai dan alami. Oke Kak, aku bakal mulai dengan relax sekarang. Oke, sekarang setelah kamu mulai ngerasa lebih tenang, aku ingin kita perlahan mengenal arah pembicaraan hari ini. Oke, aku siap kok Kak. Oke, biasanya di awal sesi aku suka memberi ruang buat konseli aku untuk menentukan hal yang pengen dibicarakan terlebih dahulu. Aku sempat berpikir hal apa sih yang paling mengganggu aku akhir-akhir ini. Kamu terlihat sedang menimbang sesuatu nih. Apa yang muncul di pikiran kamu saat ini, Keisha? Rasanya belakangan ini tuh aku cepet banget capek. Bukan fisik aku aja, tapi badan aku juga cepet capek. Oke, seperti ada rasa berat di dalam diri ya. Iya, persis kayak gitu Kak. Susah dijelasin sih, tapi kayak sering muncul aja dalam diri aku. Oke. Kadang memang perasaan yang sulit dijelaskan itu justru nyimpen makna penting, banyak makna penting. Kita bisa pelan-pelan buat memahami asalnya nanti.
Iya, aku sebenarnya penasaran sih Kak, kenapa aku bisa kayak gini. Ya, rasa ingin tahu itu bagus. Biasanya di balik kelelahan itu ada bagian dari diri yang sedang berusaha untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu Kak, aku tuh belum tahu aku harus bagian dari mana gitu. Kadang memang ada yang belum beres gitu, ada yang dalam diri aku. Oke, seperti ada yang sesuatu tertahan, belum sempat terungkap sepenuhnya gitu ya. Iya Kak, aku tuh sering ngerasa kayak nahan sesuatu gitu, tapi nggak tahu apa yang aku tahan gitu Kak. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan mengenali momen ketika rasa berat itu muncul. Biasanya waktu tengah malam. Nah, waktu itu kan biasanya kan tenang banget, tapi aku tuh kadang ngerasa kayak sesek gitu Kak di badan aku. Saat suasana sepi, pikiran punya ruang lebih luas ya. Iya. Nah, malah kadang itu aku susah tidur Kak karena pikiran aku tuh kemana-mana gitu. Oke, pikirannya berputar-putar tanpa arah, jadi tubuh kamu juga sulit buat tidur ya, buat istirahat. Iya, itu tuh bikin capek aku di hari berikutnya gitu Kak. Oke, tubuh kamu seakan ikut menanggung beban pikiran yang belum tersampaikan. Mungkin benar sih Kak, karena aku semakin ngerasa tegang gitu, kayak hampir tiap hari ngerasa kayak gitu. Hmm, ketegangan itu bisa jadi tanda bahwa ada perasaan yang belum menemukan tempatnya. Aku nggak bisa sesambung itu sih antara tubuh aku dan pikiran aku. Dalam banyak kasus, keduanya itu saling berhubungan erat, Keisha. Kadang tubuh berbicara saat pikiran kamu itu belum sempat mengungkapkan. Kayak gitu. Iya sih Kak, aku juga baru sadar hal itu. Oke, kita bisa perlahan kok memahami perasaan di balik rasa lelah dan tegang itu. Gak perlu terburu-buru. Oke Kak, aku merasa nyaman sih kalau pelan-pelan kayak gini. Bagus, Keisha. Aku ingin kamu tahu, kita akan berjalan sesuai ritme yang kamu anggap aman. Terima kasih ya Kak Mariksa, rasanya aku tuh siap mulai paham gitu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri aku. Oke, sama-sama. Tadi kamu bilang rasa berat sering muncul di malam hari. Apa yang biasanya terlintas di pikiran kamu pada waktu itu? Banyak hal sih, kayak kadang tentang pekerjaan, kadang juga tentang hal kecil yang seharusnya tuh nggak aku pikirin. Pikiran itu seperti datang berurutan tanpa bisa dikendalikan ya. Iya sih, kadang kayak ngalir aja gitu, satu hal muncul terus kadang tuh nyaret gitu ke hal yang lain. Oke, apa yang paling sering ke bawah? Mungkin soal aku merasa nggak cukup atas diri aku sih Kak, entah kenapa aku tuh selalu merasa kurang atas diri aku sendiri. Oke, rasa nggak cukup itu seperti muncul dari tempat yang dalam ya. Iya Kak, sebenarnya ini tuh udah aku pendam dari lama juga sih, bukan karena pekerjaan aku aja sebenarnya. Oke, menarik. Seperti ada jejak yang sudah lama menetap di sana. Ya, mungkin karena dari kecil ya Kak, aku tuh diajari harus tampil baik di depan semua orang biar aku tuh merasa disayang oleh semua orang. Seakan kasih sayang itu datang kalau kamu bisa memenuhi harapan tertentu ya. Iya, benar sekali Kak Marisa. Kalau misalkan aku gagal tuh rasanya kayak ditarik gitu. Aku ngerasa kayak gak dianggap oleh orang-orang sekitar aku. Rasa ditarik itu terasa di tubuhmu juga. Nah, itu Kak, kadang kan aku rasa sesak jantung aku tuh juga kayak berdebar gitu. Kadang tangan aku juga sampai basah gitu sih Kak, sampai dingin gitu. Tubuh kamu seolah ikut mengingat perasaan itu. Ya itu soalnya refleks sih Kak. Kadang nggak marah, tapi diri aku tuh tegang gitu refleksnya. Bagian dalam diri kamu mungkin terbiasa waspada, takut kehilangan penerimaan, Keisha. Iya benar sih Kak, rasanya tuh kayak harus jaga-jaga gitu, kayak ayo kamu berusaha untuk nggak salah kayak gitu. Kalau kamu membiarkan dirimu berhenti sejenak, apa yang muncul di kepala? Em,
nggak ada sih kak, sunyi aja. Tapi sunyinya tuh sunyi yang nggak nyaman. Oke, sunyi yang bikin cemas ya. Iya, kayak ada suara kecil yang bilang aku tuh nggak berguna kalau misalkan aku tuh nggak ngapa-ngapain di kehidupan aku gitu kak. Suara itu terdengar familiar? Iya, kayak suara yang ayah aku dulu sih, waktu aku salah gitu. Terdengar seperti gema dari masa lalu yang masih tersisa di dalam diri. Iya, kadang aku ngerasa aku tuh masih jadi anak kecil yang pengen dibilang kamu tuh udah cukup loh, cukup dihargai gitu. Ada kerinduan untuk diterima tanpa syarat. Iya kak, nah itu hal yang paling aku rindukan sebenarnya. Saat kamu membayangkan momen itu, apa yang kamu rasakan sekarang? Ya, aku ngerasa tubuhku ini menghangat gitu, tapi aku tuh juga merasakan hal sedih. Oke, dua perasaan yang berjalan berdampingan, hangat karena rindu, sedih karena belum terpenuhi. Benar kak, rasanya tuh seperti kayak ada ruang kosong yang sebenarnya tuh nggak pernah terisi gitu loh. Ruang kosong itu terasa di mana, Keisha? Ya, di sekitar tubuh dada aku sih kak, kayak ada lubang gitu yang dalam banget dalam tubuh aku. Kalau lubang itu kalau bisa bicara, menurutmu apa yang bisa dia katakan? Kayak tolong deh lihat aku sekali aja gitu. Kalimat yang kuat sekali, seperti bagian dirimu meminta untuk diakui keberadaannya. Aku jarang banget mikir jauh itu kak, tapi iya sih kak, terasa pas banget. Kadang bagian yang paling sunyi hanya menunggu ruang untuk didengar. Iya kak, mungkin aku selama ini tuh juga terlalu sibuk juga kan untuk menutupi hal ini. Oke. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menyadari itu, Keisha? Yang aku rasakan itu campur aduk sih kak, antara lega ataupun takut gitu. Oke, lega karena akhirnya kamu bisa sadar ya, menyadari. Takut karena belum tahu apa yang akan muncul. Iya kak, karena aku tuh takut akan kehilangan kendali dari diri aku. Seolah kalau dibiarkan keluar, kamu takut akan tenggelam di dalamnya. Iya kak, aku tuh takut nggak bisa balik ke permukaan lagi. Aku ada di sini, Keisha, lagi sama kamu. Kita bisa menatap itu perlahan, nggak usah terburu-buru. Terima kasih ya kak, aku rasanya kayak lebih aman sekarang waktu kakak bilang kayak gitu ke aku. Oke, apa yang muncul sekarang setelah rasa aman itu mulai hadir, Keisha? Aku kepikiran masa kecilku lagi sih kak. Oke, Aku sendiri di kamar setelah dimarahi. adegan itu masih jelas di kepala ingatanmu? Iya, kayak ada cahaya lampu gitu, dan ada suara langkah orang tua yang masuk ke dalam kamar. Oke, apa yang kamu rasakan di momen itu? Ketakutan kak, tapi aku juga berharap sih ada yang datang di kamar aku, buka gitu, buka pintu aku. Harapan yang sederhana, tapi sangat dalam. Iya kak, aku cuma pengen ada sih, dan aku pengen bilang kalau misalkan aku tuh nggak apa-apa gitu. Oke, Keisha, kalimat itu terasa penting ya buat kamu. Iya kak, karena itu tuh menenangkan suatu yang lama diam gitu di dalam tubuh aku. Kamu bisa biarin perasaan itu hadir sepenuhnya di sini. Kamu nggak perlu nyembunyiin perasaan itu. Oke kak, sebenarnya awalnya rasanya berat banget, tapi sekarang tuh juga mulai merasakan kehangatan gitu, seperti mulai berdamai sama diri aku di masa kecil aku. Oke, sekarang ketika kamu biarkan dirimu yang kecil hadir, apa yang ingin kamu sampaikan kepadanya? Aku bakal bilang ke diri kecil aku bahwa kamu tuh nggak salah loh, karena kamu tuh sebenarnya di sini cuma pengen disayang kayak gitu. Kalimat itu terdengar penuh belas kasih ya, Keisha. Iya, entah kenapa aku tuh ikut terharu pas ngucapinnya gitu kak. Seperti akhirnya kamu bisa memeluk bagian dirimu yang dulu sering ditinggal sendirian. Ya, Iya kak, rasanya kayak hangat banget gitu, tapi juga masih ada sedihnya gitu.
sedih yang tidak menolak kehangatan, tapi berjalan bersamanya. Aku baru sadar sih kak, ternyata aku tuh bisa gitu merasakan dua hal yang sekaligus tanpa aku tuh harus milih salah satunya gitu kak. Ada ruang yang lebih luas di dalam dirimu sekarang ya. Iya kak, karena ruang itu aku ngerasa kayak gak sesempit dulu gitu kak. Kalau ruang itu bisa punya warna, menurutmu warnanya seperti apa, Keisha? Mungkin warna orange, yang orange soft gitu kak, yang nggak terlalu terang tapi tuh kayak warnanya hangat gitu. Oke, warna yang menenangkan ya, seolah menyambut kehadiranmu apa adanya. Iya kak, kayak misalkan tempat yang pulang, yang pelan-pelan itu sebenarnya aku menemukan tempat pulang itu kayak gitu. Rasanya seperti menemukan kembali sesuatu yang dulu hilang ya. Iya kak, dan itu bukan dari orang lain gitu, tapi sebenarnya itu datang dari diri aku sendiri. Oke, itu temuan yang berharga sekali. Iya kak, eh aku tuh nggak nyangka bisa sampai ke titik ini gitu, perasaan ini cuman dari ngobrol doang padahal Kak Marisa. Kadang yang dibutuhkan emang hanya ruang aman untuk mendengar diri sendiri berbicara, Keisha. Iya Kak Marisa, iya aku merasa lebih ringan sekarang. Oke, kalau kamu dengerin tubuhmu sekarang gimana rasanya? Gimana ya Kak? Nafasku bakal lebih dalam sih kayaknya. Dadaku juga sesek tadi. Tubuhmu mengalami perbedaan itu ya. Iya Kak, dan aku tuh kayak bilang, oke, kamu udah ngerasa aman sekarang. Iya, aku merasa lebih ringan sekarang Kak. Oke, kalau kamu dengarkan tubuhmu sekarang gimana rasanya? Ya nafasku lebih dalam dan dadaku tuh sebenarnya nggak sesek tadi sih. Oke. Tubuh kamu ikut menandai perubahan itu ya. Iya, kayaknya bilang, oh aku udah aman gitu. Aman, kata yang sederhana tapi punya makna yang besar buat kamu ya, Keisha. Iya Kak, aku baru sadar betapa aku nyari rasa aman di dalam hidup aku. Oke, dan sekarang kamu bisa menemukannya di dalam diri kamu sendiri. Dan itu aku merasa menyenangkan banget Kak, walaupun aku tahu ini sebenarnya prosesnya tuh panjang banget. Betul, nggak harus selesai hari ini. Yang penting kamu udah mulai mengenali arah pulangmu. Ya, itu bakal terasa jadi hal yang penting sih buat aku Kak. Kalau kamu ingin membawa satu hal dari pertemuan ini, apa sih yang paling kamu ingin simpan? Mungkin adanya perasaan bahwa aku sebenarnya cukup, bahkan aku tuh nggak harus melakukan apa-apa sebenarnya. Kalimat yang begitu lembut dan jujur. Ya aku bakal akan terus mengingat kata-kata itu sih Kak. Kamu bisa bayangkan kata cukup itu tinggal di dalam dirimu, seperti cahaya kecil yang gak padam. Iya Kak, aku bisa ngerasain sekarang. Oke, apa yang terjadi di dalam dirimu saat kamu membicarakan cahaya itu menyala? Tenang, dan aku bakal senyum tanpa sadar sih. Oke, senyum yang datang dari dalam itu bukan tuntutan. Iya Kak, karena merasa jujur pada diri aku sendiri. Oke, Ibu senang bisa menyaksikan momen ini bersama kamu. Terima kasih ya Kak Marisa, aku hari ini benar-benar ngerasa didengar. Ya, Ibu juga berterima kasih karena kamu mempercayakan cerita kamu kepada saya. Yes, rasanya itu ini sebenarnya cuma langkah kecil aja gitu dari kakak, tapi ini tuh berarti banget buat aku. Langkah kecil yang bisa menuntunmu terus ke arah yang menjadikan kamu lebih utuh. Ya, aku belajar agar tetap terhubung sih Kak dari perasaan-perasaan ini. Ya.
Kamu bisa kembali ke ruangan ini kapanpun kamu butuh menatapnya lagi. Aku seneng sih Kak, aku dengar itu. Oke, sebelum kita akhiri hari ini, gimana Keisha perasaan kamu dengan semua yang sudah muncul hari ini? Aku ngerasa tenang banget Kak, hari ini aku juga ngerasa bersyukur. Seperti bebanku tuh sebenarnya punya bentuk Kak gitu, nggak hanya kabut aja gitu. Oke, kabut yang perlahan berubah jadi sesuatu yang bisa kamu lihat dan kamu pahami. Iya Kak, sebenarnya itu hal yang aku rasain. Baik, kita bisa cukup di titik ini dulu. Biarkan semua yang muncul hari ini itu menetap dengan lembut di dalam diri kamu. Oke, aku coba diam dulu ya malam ini. Biar semuanya pelan-pelan mendarat. Ya, itu langkah yang indah. Terima kasih ya Keisha sudah membuka ruanganmu hari ini. Terima kasih ya Kak sudah nemenin aku secara sabar banget hari ini. Sama-sama Keisha. Kita sampai jumpa lagi di waktu berikutnya. Jaga ruang hangat itu di dalam kamu. Ya Kak, aku bakal mencobanya. Sampai ketemu lagi ya Kak Maritza. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Keisha. Seneng banget hari ini bisa cerita. Dah, kalau misalnya ada apa-apa, ya kita akan omongin lagi minggu depan. Ibu nggak sabar buat ketemu Keisha lagi minggu depan. Ya boleh Kak Maritza. Ya, pasti ada banyak perubahan dalam diri Keisha di minggu depan. Iya Kak Ya, Maritza. Ibu nantikan ya ceritanya. Baik Kak Maritza, nanti akan aku siapkan gimana sih perkembangan dari diri aku. Oke, boleh. Ya udah, mari mau Ibu antar? Oh ya boleh. Terima kasih ya Kak Maritza. Iya, sama-sama. Ayo, Ber. Ayo boleh. Terima kasih. Iya, Ayah. sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya.